Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dari perangkat desa yang diwakili oleh Pak Kasudwan, kemudian yang saya hormati dari kepolisian Polsek Jiwan yang diwakili Pak Waka, Pak Waka Polsek, dan juga dari semua aparat kepolisian yang pada malam hari ini mendukung kegiatan kita untuk pengamanan. Kemudian Mas Wahyu selaku Ketua Ranting Kecamatan Jiwan yang saya hormati, Mas Heru bersama jajaran pengurus Subranting Kijang Wetan yang baru, dan saudara-saudara seasuhan semuanya, juga para korlap yang hadir yang berbahagia. Saudara sekalian, terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita semuanya diberikan sehat, diberikan keberkahan sehingga kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini di tempat ini, di Bunden Desa Kijang Wetan ini, dalam rangka untuk pengukuhan pengurus Subranting Kijang Wetan periode 2024 nanti sampai masa baktinya tahun 2027, 3 tahun. Kemudian terima kasih saudara sekalian, hari ini sudah bisa mewujudkan keinginan dari semua saudara yang ada di Kijang Wetan untuk membentuk sebuah kepengurusan yang bertujuan untuk memajukan ESA di Kijang Wetan, memajukan siar ESA di Kijang Wetan, sehingga harapan kita semuanya nanti bisa terwujud. Saudara sekalian, pada hari ini sebetulnya kalau Subranting ini biasanya ranting yang menghadiri, tetapi karena malam hari ini ada permintaan khusus, akhirnya saya hadir. Dan ini tadi mohon maaf agak terlambat karena dari luar kota, dari Malang, kemudian istirahat sebentar, mandi, langsung ke Kijang Wetan ini. Alhamdulillah waktunya masih nutut sehingga bisa bertemu dengan saudara-saudara seasuhan yang ada di Kijang Wetan. Saudara sekalian, selamat kepada pengurus yang baru dilantik atau dikukuhkan. Semoga bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh saudara-saudara seasuhan semuanya. Dan pengurus ini panggilan hati. Kita tidak mungkin berharap sesuatu dari materi, tetapi justru kita mengembangkan apa yang kita punya, baik itu pemikiran, tenaga, dan sebagainya, demi untuk bagaimana kita mewujudkan tali persaudaraan yang sudah kita jalin bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu bahwa beberapa tugas yang nanti harus segera dilakukan oleh para pengurus, dan saya menambahi bahwa kepengurusan ini dibentuk dalam rangka untuk berkoordinasi baik itu secara internal itu artinya di dalam tubuh kita sendiri atau organisasi kita atau persaudaraan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan pihak eksternal atau di luar persaudaraan kita, baik itu pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan dan seterusnya, dan juga dengan aparat keamanan. Nah, sehingga dengan terbentuknya kepengurusan ini nanti akan mempermudah segalanya, baik urusan internal misalnya, ESA itu di Kijang Wetan banyak, ya, kemudian juga banyak juga yang baru ikut kecer. Nah, ini kan harus ada solusi bagaimana tetap ada kegiatan latihan supaya adik-adik kita yang baru kecer ini terwadahi, nah, kemudian bisa dilatih. Nah, ini adalah masalah internal. Contohnya seperti itu. Misalnya ada lagi bagaimana kita supaya ajaran keesaan ini tertanam di dalam saudara-saudara kita semuanya. Pastinya kita harus dalam waktu-waktu tertentu nanti diagendakan kegiatan khusus untuk mengupas tentang ajaran keesaan, tidak hanya lahirnya tetapi
inti poin dari ajaran SH yang sebetulnya mengarah kepada bagaimana membentuk manusia-manusia yang punya budi pekerti luhur, yang siap untuk menjalankan hidupnya, kemudian juga siap untuk membangun lingkungannya, membangun desanya, juga membangun daerahnya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, pengurusan ini sangat penting, termasuk nanti berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan, pihak desa, dan seterusnya. Ketika ada kegiatan-kegiatan, tidak mungkin kita itu berjalan sendiri, karena apapun kita itu berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang tentunya ada aturan dan undang-undang yang berlaku untuk semua warga negara, termasuk SH Winomo. Sehingga SH Winomo itu juga harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya tadi sumpahnya atau janjinya salah satunya adalah setia taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu saudara sekalian, kenapa kita membentuk kepengurusan. Selain itu, kita menyadari kalau dulu mungkin waktu di tahun 80-an kepengurusan ini belum seperti sekarang, karena memang saudara kita ini jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari, katakanlah seperti itu, masih sedikit, enggak sebanyak sekarang, karena sekarang ini sudah jutaan, ya. Jutaan, dan tidak mungkin itu tidak dibentuk sebuah kepengurusan. Nah, karena kalau tidak dibentuk sebuah kepengurusan, nanti kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan di masing-masing desa, masing-masing saudara, itu kemana saudara itu akan mengadukan, akan bermusyawarah mengadu, itu kan mereka tidak akan bingung. Nah, oleh karena itu kepengurusan ini sangat penting sekali. Di cabang Kabupaten Madiun, saya informasikan itu kepengurusan, nah itu mulai cabang, kemudian di bawahnya ada ranting di bawah ini Mas Wahyu, sementara nanti mungkin setelah pergantian atau pembentukan kepengurusan, nah monggo nanti dibentuk. Kemudian setelah itu subranting atau di tingkat desa. Nah, dan semuanya hampir yang ada saudara-saudara di desa itu pasti ada kepengurusannya, termasuk desa Kicamwetan itu kemarin juga sudah ada, dan ini diperbarui kembali untuk menyegarkan agar supaya gregetnya, kemudian semangatnya tumbuh lagi. Nah, kepengurusan ini sekali lagi menegaskan apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu, harus saling bekerja sama. Jadi cabang tidak bisa berdiri sendiri, cabang harus dibantu dengan ranting pun tidak bisa berdiri sendiri, ranting harus dibantu oleh subranting. Masing-masing saling berkaitan dan saling membantu. Termasuk cabang juga demikian akan membantu sepenuhnya dari pusat persaudaraan Setiati Winomo yang ada di Madiun. Jadi kita harus saling bekerja sama. Termasuk ini Mas Heru dan kawan-kawan pengurus ini tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh saudara-saudara yang ada di Kincang ini semuanya. Jadi harus disupport, dibantu, programnya apa, kegiatan apa, ya kita harus membantu sepenuhnya dengan sekuat tenaga, seikhlas hati, sehingga kepengurusan ini akan berjalan. Tetapi kalau nanti Mas Heru itu hanya sendirian, ya, atau hanya dibantu beberapa orang, itu jelas akan tidak bisa berjalan lagi. Oleh karena itu diharapkan entah itu berapa bulan sekali ada forum seperti ini, ya, forum silaturahmi seperti ini, yang intinya yang mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, kemudian kira-kira kita akan melakukan apa lagi, program apa yang akan dilaksanakan, apakah pelatihan itu masih berjalan, kemudian apakah keesaan juga masih berjalan, itu terus kemudian seringkali kita ada pertemuan. Saudara sekalian yang saya hormati, ada beberapa pesan yang kami sampaikan. Jadi sebetulnya SH itu, Winomo itu adalah mendidik kita untuk bersaudara. Itu sebetulnya bukan bersaudara di lingkup hanya
Setia Hati Winomo saja. Setia Hati Winomo ini adalah sebagai wadah untuk melatih saudara-saudara itu bisa hidup rukun, kemudian bersaudara. Nah, tetapi yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita bersaudara dengan siapapun yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita. Jadi jangan kemudian salah menafsirkan bahwa kita itu hanya bersaudara dengan saudara seasuhan saja. Ini hanya tempat latihan, wadah latihan kita. Makanya digembleng untuk bisa bersatu, bersaudara, tolong menolong. Nah, kemudian mengambil persamaan dari sebuah perbedaan seperti 6 pokok peri kehidupan yang harus wajib kita amalkan, yaitu pertama persatuan, kemudian yang kedua persaudaraan, persamaan, persaudaraan, kemudian tolong menolong, kemerdekaan, dan yang terakhir adalah musyawarah. Nah, itu sebetulnya ajaran yang harus kita amalkan tidak hanya di internal kita tetapi di masyarakat. Jadi memang kita menyadari bahwa di kita sendiri itu misalnya harus bersatu pertama. Nah, itu wajib ya, bersatu. Kemudian yang kedua mencari persamaan dari perbedaan. Nah, kalau kita selalu menonjolkan perbedaan itu pasti jadinya tidak bersatu. Tetapi kalau kita dari semua perbedaan itu kita mencoba mencari persamaannya, kita pasti bisa akan mewujudkan rasa kerukunan atau rasa persatuan. Terus kemudian kita juga harus hidup bersaudara. Bersaudara itu ya artinya saling bisa memahami satu lainnya, saling membantu satu sama lainnya, tidak justru kemudian saling memusuhi dan seterusnya. Kemudian tolong menolong, kemerdekaan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita memecahkan semuanya dengan jalan musyawarah. Nah, itu harus dipegang teguh oleh saudara sekalian seperti yang sering kali disampaikan oleh Bapak Pengasuh, Bapak Ketua Umum di setiap ada kegiatan-kegiatan ke-SH-an selalu menyampaikan ya 6 prinsip atau pokok kehidupan yang harus diamalkan oleh saudara-saudara seasuhan. Selanjutnya, saudara sekalian, mindset kita juga harus berubah. Kalau dulu Madiun itu dikenal ketika ada event-event kegiatan pencaksilat itu pasti negatif, ya. Masyarakat mesti menerimanya secara negatif. Nah, ini harus dirubah, saudara sekalian, dan ini PR bagi kita semua. Jangan sampai kemudian kampung pesilat, kalau di kota ini kota Madiun, kota Pendeka, kalau Kabupaten Madiun kampung pesilat, kalau kota Madiun itu kota Pendeka. Jangan kemudian yang didengar masyarakat itu hanya negatifnya saja. Kita berusaha untuk bagaimana merubah dari negatif ke positif. Dengan apa ya? Kita tunjukkan ketika ada kegiatan-kegiatan seperti Suro, sebentar lagi kan Suro ya. Nah, sebentar lagi Suro ini ada kegiatan baik dari perguruan-perguruan lain, SH Terapi juga ada, mungkin Pandamalas juga ada, SH Winomo juga ada. Kita tunjukkan bahwa kegiatan Suro yang selama ini selalu Madiun itu kalau Suro mesti mencekam. Nah, ini masih mindsetnya orang-orang atau masyarakat di luar Madiun itu masih seperti itu. Nah, kita rubah, saudara sekalian, biar cap yang seperti itu sudah tidak melekat lagi di para pesilat di Kabupaten Madiun maupun Kota Madiun. Nah, tentunya diawali dari kita sendiri. Nah, bagaimana kita menciptakan situasi yang aman ketika ada kegiatan-kegiatan event pencaksilat. Jadi saling menjaga. Kami juga memulai, ya, Mas Wahyu ini kebetulan juga Komandan Korlap yang sudah kami bentuk di Kabupaten Madiun. Sementara ini jumlahnya kurang lebih 1.000 yang sudah kami bentuk. Dan ini kami mencoba ketika ada kegiatan Suran Agung, kita melakukan pendekatan bukan kemudian pengamanan yang sifatnya show of force, tidak, tetapi sebelumnya kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan perguruan-perguruan lain. Nah,
Misalnya nanti dikincang titik-titik yang sekiranya dulu dianggap tidak kondusif. Ini tugas Mas Wahyu nanti jauh hari sebelumnya harus melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di situ. Biar apa? Biar nanti kita saling berkomitmen, saling menjaga. Ketika saudara kita dari perguruan lain itu melakukan kegiatan, tentunya kita tidak akan membuat kegaduhan atau kemudian mengganggu, tetapi justru ikut mengamankan. Sebaliknya juga begitu, ketika SR Binomo melakukan kegiatan, nanti organisasi lain itu juga berkomitmen untuk siap mengamankan. Nah, ini yang kita bangun saudara sekalian, dan alhamdulillah sudah kita praktekkan yang tahun kemarin ini berhasil. Ketika kita melaksanakan kegiatan tidak ada satu insiden pun yang terjadi, dan mudah-mudahan ini nanti dilakukan lebih baik lagi Mas Wahyu bersama para korlap, kemudian juga ketua-ketua subranting, ketua ranting ini melakukan upaya-upaya pendekatan kepada tokoh-tokoh di lingkungan masing-masing untuk berkomitmen saling menjaga, saling mengamankan demi nama baik daerah kita masing-masing, yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, supaya pelan tapi pasti sisi positifnya nanti yang akan didengar, ya. Dengungnya atau gaungnya dari sisi positifnya tidak negatif lagi. Dan ini sebentar lagi, saudara sekalian, sekali lagi saya pesankan supaya bisa menjaga, ya, saling mengamankan. Kemudian jangan mudah terprovokasi, karena sekarang itu bahayanya medsos itu luar biasa. Begitu ada informasi yang sebetulnya kadang-kadang itu peristiwanya itu terjadi beberapa tahun yang lalu, kemudian diupload lagi, dan kita tidak selektif, moro-moro mesum. Nah, ini jangan dibiasakan seperti itu, diklarifikasi, apalagi kita sudah punya kepengurusan. Nah, ini tugasnya pengurus ini nanti menjelaskan. Kalau pengurus subranting ini kira-kira belum tahu permasalahan itu, ya ditanyakan ke yang lebih atas, kira-kira ini benar enggak. Nah, jadi jangan mudah disikapi, apalagi di-share ulang. Nah, ini bahaya saudara sekalian. Oleh karena itu kita harus bijak mensikapi, karena provokator itu ya inginnya membuat keruh suasana, apalagi ini kan sebentar lagi juga pilkada. Kita November ini ada pilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati maupun wali kota, dan ini orang-orang yang mungkin ingin mencari keuntungan di situ pasti akan membuat gaduh. Nah, kadang-kadang meng-share hal-hal yang sebetulnya terjadi sekian tahun yang lalu, di-share lagi, dan ini akan membuat gaduh. Oleh karena itu saya berpesan betul-betul bijaksana di dalam mensikapi segala sesuatu, jangan kemudian emosinya yang dikedepankan, karena kita sudah diajari di dalam SDA itu untuk selalu bersatu, selalu bersaudara. Ya, ajaran itu yang kita tonjolkan. Jadi ketika kita membaca seperti itu, emosinya jangan dikedepankan, tapi bagaimana kita betul-betul menggali itu kebenarannya. Nah, kalau memang salah, ya jangan disikapi. Kalau memang benar, ya cari solusi penyelesaian yang damai. Nah, itu harapan kami. Dan ini penting, saudara sekalian, karena ketika saudara sekalian ini nanti selalu saja kemudian tidak bisa menjalankan kegiatannya dengan kondusif, tentunya kami yang di atas, yang menjadi pengurus cabang ini, ketika akan ada kegiatan pun akan sulit mendapatkan izin, karena ya kenyataan di lapangan seperti itu. Tetapi kalau kenyataan di lapangannya kondusif, selalu aman, tertib, itu tentunya saya punya alasan supaya kegiatan-kegiatan yang ada di daerah kita itu bisa diberi izin dan berjalan dengan baik. Nah, ini kuncinya juga kita semuanya. Nah, jangan menuntut semuanya boleh, tetapi kita tidak bisa menjaga kondusivitas atau keamanan, ketertiban. Tetapi kalau kewajiban kita menjaga ketertiban, keamanan, nah kita baru berhak, memang berhak untuk
melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, yang penting itu tadi, ya, kewajiban kita dipenuhi dulu, kita bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan seterusnya. Nah, itu saudara sekalian yang perlu kami tekankan, karena sebentar lagi kebetulan Suro, Suro ini mulai tanggal 1, malam 1 Suro ini sudah ada kegiatan, mungkin diawali oleh saudara kita SHRT, nanti untuk kita sendiri pada tanggal 21 Juli, ya, insya Allah akan melaksanakan Suran Agung. Nah, sehingga mulai saat ini kita mencoba untuk untuk melakukan pendekatan-pendekatan, sehingga akan masing-masing subranting, ranting, cabang, lingkungan-lingkungan yang kemudian dilalui oleh kegiatan-kegiatan itu, peserta kegiatan itu nanti bisa berkomitmen untuk saling menjaga, saling mengamankan, sehingga suroan atau bulan Suro di Madiun maupun Kabupaten Madiun ini nanti bisa berjalan dengan kondusif. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Bayu, tolong sebentar lagi Suro, nanti jenengan yang sudah melakukan agenda kemarin itu ditindaklanjuti, segera mungkin melakukan koordinasi-koordinasi ke masing-masing, terutama titik-titik yang biasanya kurang kondusif, supaya nanti bisa berjalan dengan kondusif pada saat baik suroan yang dilakukan oleh saudara kita dari SHRT maupun Suran Agung yang dilaksanakan oleh Bersaudara Setiati Tunas Muda Binomo. Itu saya kira saudara sekalian, terima kasih, selamat kepada semuanya, semoga semangat kita untuk bersaudara semakin tumbuh. Dan kemudian ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan, setiap tahun kami selalu melaksanakan event Tunas Muda Cup dalam rangka mencari bibit-bibit prestasi. Ini juga dalam rangka supaya penilaian positif itu juga tumbuh, karena kita menyadari Kampung Pesilat dan Kota Pendekar ini belum satupun atau masih jarang sekali prestasi di tingkat internasional maupun nasional, dan ini harus menjadi perenungan kita bersama bagaimana supaya Kampung Pesilat atau gudangnya pesilat itu juga tentunya akan mendominasi prestasi secara nasional maupun internasional, tapi saat ini belum. Nah, ini juga PR kita bersama. Kami berusaha merintis dengan menyelenggarakan Tunas Muda Cup setiap tahunnya, ini sudah yang kedua mau ketiga. Nah, nanti tentunya latihan-latihan ini juga selain latihan jurus bakunya Tunas Muda, juga diarahkan kalau yang punya bibit-bibit atlet yang baik itu seni maupun tanding, ini nanti bisa dibina yang baik, nanti koordinasi dengan ranting. Setiap tahun kami akan melaksanakan itu mewakili ranting-ranting di seluruh Kabupaten Madiun. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.